Halo, selamat malam. Selamat datang di horror sessionnya podcast Pinggir Sawah. Yuhu. Halo, selamat malam. Selamat datang di horror session. Aduh, malam ini malam yang sungguh ceria ya. Sangat-sangat ceria. Iya, berhubung kali ini saya sudah kembali lagi ke Jakarta. Saya langsung ditemani live oleh mantan partner saya yang lama sekali. Mantan part. Iya, sempet ya. Karena horror session pertama kali itu juga sama lu kan? Iya kan? Pokoknya kalau yang dengerin horror session pertama kali nih, itu nah sama orang ini nih. Dulu sempat sebagai partnernya PPS gitu di horror session PPS. Tapi karena sekarang horror session sudah berdiri sendiri, tidak ada embel-embel PPS lah gitu. Gitu. Halo semua para warga kampung, balik lagi bareng gue Cak Tebo. Dan kali ini saya ditemani oleh mantan partner saya dan sahabat saya, serta calon partner konten baru ya. Kita belum bikin konten aja harus dipromoin dulu. Harus dipromoin dulu. Karena pendengar horror session tuh puluhan ribu ding. Menjanjikan lah ya. Menjanjikan untuk dipromo. Jadi sebelum kita buat nih konten yang bakal kita buat, nah kita promoin dulu di horror session ini. Iya, ada Yodi Reza Satria Firandika alias Oding. Aduh, anjing kangen juga ya apa suara lo ding. Udah lama. Iya. Karena ngetek sekarang tidak usah ribet kan. Everywhere gitu dengan perangkat-perangkat yang ya portable lah gitu, dan akan kita aplikasikan juga di konten kita. Bridgingnya oke juga lah. Iyalah gitu. Jadi buat orang sebelum kita next gitu, kita akan membuat sebuah konten di YouTube dengan apa temanya ding? Apa ya? Camper fan mungkin ya. Camper fan podcast. Ya, seru juga ya Camper Fan juga ya. Tadi gue kepikirannya travel podcast, ternyata Camper Fan podcast seru juga ya. Camper Fan podcast di YouTube nanti kita bakal setelah tayang kita bakal share juga. Kita bakal tag lagi lah di horror session buat mengumumkan kalau ada Camper Fan podcast. Boleh. Ya, gitu. Itu proyeksi 2023 lah ya. Proyeksi 2023. Iya, awal 2023 itu start. Iya, perdananya episode perdana yang akan tayang di YouTube-nya Camper Fan Podcast. Dari ngomong gini aja dapat kan? Dapat langsung dapat. Tadi kita pusing gitu di dalam. Apa ya namanya gitu ya, sampai nentuin ntar aja lah, pas di jalan aja lah. Tapi pas lo ngucap Camper Fan Podcast kayaknya wah, apa nih? Mudah-mudahan belum ada yang punya. Belum ada sih kayaknya. Mudah-mudahan. Iya, kan itu belum nge-search, belum cari. Oh iya, belum search. Ya pokoknya temanya kayak gitulah temanya. Iya. Dan Camper Fan Podcast itu akan diisi oleh saya sendiri Cak Tebo dan bersama Oding. Hai. Nah, horror session kali ini akan membahas tentang sesuatu yang sebuah hal mistis yang bukan berada di darat ya. Iya kan? Jadi pengalamannya Oding di lautan. Di lautan kan? Iya, emang di laut sih, cuman kan di atas kapal hitungannya. Makanya gue kadang-kadang suka ini loh, hantu laut apa hantu kapal nih? Oh iya benar, hantu laut lah sebenarnya. Hantu laut lah. Iya. Kapal kan kecil, untuk hantu ngumpet di situ juga kayaknya ya elah kecil begitu gitu. Bisa. Karena kan kerajaannya jin itu ada di atas air. Tapi di kapal itu sendiri juga ternyata ada di wilayah-wilayah tertentu yang ada cerita horornya di kapal itu sendiri. Oh iya. Itu. Nah ini yang pengen gue ceritain ke lo nih. Di kapal ini. Oh, wow. Seru nih. Kan karena kan ini ada legenda Van der Decken. Apa sih? Ada yang legenda kapal hantu Flying Dutchman. Itu mah apa? Itu mah bukan itu Flying Dutchman. Nah, ini SpongeBob anjing. Iya, yang di cerita Pirates Caribbean juga ada Flying Dutchman. Flying Dutchman ya, itu yang kapal hantu. Iya, ini kayak gitu nih. Enggak selebay itu juga sih. Cuman itu. Jadi ini gue lagi naik salah satu kapal pel nih. Gue gak mau nyebut kapalnya apa lah, nanti ada yang mau naik ya kan. Iya. Pokoknya itu rutenya
Jakarta, terus ke dari Priuk, dari Priuk ke Batam, Batam ke Medan, Medan Batam, Batam Jakarta lagi. Anjir, perjalanan jauh, gokil. Jauh, jadi cuma satu trip doang tuh kapal. Iya. Jadi Tanjung Priuk ke Batam, Batam ke Medan, Medan Batam lagi, dan ke Jakarta lagi. Nah, kebetulan aneh punya bapak nih kan kerja di kapal nih. Jadi bisalah masuk gitu untuk ikut gitu kan. Ikut trip lagi gitu. Jadi gue ngikutin trip dia lagi dari Priuk sampai ke Priuk lagi. Oh, oke. Gitu. Keren dia keren ding ceritanya ding. Tadi gue pikir tuh lu ketika lu trip di ini loh, apa? Ketika trip lagi camping di pulau gitu. Gue pikir itu ya. Ternyata enggak, jadi memang literally gue emang hidup melek tidur di situ di kapal itu sampai ke Jakarta lagi. Oh, iya yang pernah lu kirim cerita ke gue ya. Iya. Iya kan, lu pernah pas lama di kapal lu nulis sebuah cerita gitu lu terus lu kasih ke gue di kertas kecil. Gokil lah. Terus sebelum kita lanjut, pokoknya buat para warga kampung jangan lupa follow kita di Spotify, terus nyalain juga lonceng notifikasinya dan follow Wicak Tebu serta lu apa sih lu? Yodi RSF bilang itu. Next. Ya, jadi intinya tuh memang waktu itu gue lagi kosong momennya. Jadi intinya tuh struggle. Enggak struggle, intinya gue ada waktu lowong yang gue bingung mau kemana nih. Oh iya. Kebetulan juga gue ada bokap yang kerja di kapal kan, dan dia bisa ibaratnya gue bisa ikut dia lah untuk di kapal itu gitu. Ya udah lah pokoknya gue naik dari Tanjung Priuk. Jadi itu semua serba selang sehari. Hari ini dari Priuk, sehari besoknya ke Batam. Batam sehari besoknya ke Medan. Terus balik ke Batam lagi sehari lagi, terus ke Priuk sehari lagi gitu. Nah di hari pertama sih sampai di malam pertama ke Batam sih nggak ada masalah. Maksudnya nggak ada yang gimana lah gitu. Ini perjalanan pertama ke Batam nih. Iya, ke Batam. Nah di hari kedua dari Batam menuju ke Medan itu cukup panjang waktunya. Jakarta Batam itu berapa lama? Seinget gua, gue lupa banget, udah lama banget sih. 1 minggu ada. Ya? Di Dayung kali. Kagak lah Ya kan nggak tahu gitu. Enggak, pokoknya serba selang sehari pokoknya nyampe di itunya gitu pokoknya. Nah enggak sorry hitungan jam kalau nggak salah kalau nyampe ke Batam tuh. Dari Priuk ke Batam ya? Iya. Nah yang lamanya yang nginep itu di Medannya. Itu nah tapi dari Batam ke Medan tuh lebih lama ketimbang dari Jakarta ke Batam. Nah di perjalanan dari Batam ke Medan, di situ gue bilang ke bokap gue mau nonton bioskop nih. Kan di kapal itu emang ada bioskop kan. Kapal penumpang PLN itu ada bioskopnya di deck 2. Deck 2 itu deck terbawah untuk penumpang lah gitu kan. Dia dari deck 2, 3, 4 dan terusnya kan. Nah di deck 2 itu deck 2 paling bawah lah untuk penumpang yang bisa ke sana gitu. Nah di posisi karena di paling bawah jadi gue nurunin deck dulu kan. Pokoknya sampai ke bioskopnya itu. Dan di luar ekspektasi gue lah, yang gue apa sih yang kita bayangin di kayak bioskop gitu, bioskop pada umumnya lah ya. Iya, ternyata enggak. Jadi dia cuma modal layar doang pakai proyektor. Terus kursinya itu kayak kursi kondangan gitu. Oh iya, yang kursi plastik. Yang kursi merah gitu. Oh, kursi merah ya. Yang ada busanya gitu, yang di pinggirannya besi. Iya, besi. Iya, kayak gitu. Dan film-filmnya juga film-film Indo yang jadul, cuman yang enggak jadul banget lah. Ya film 2010-an, 2010-an lah gitu lah. Nah, kebetulan yang pas gue tonton itu film horor. Gue lupa judulnya apa deh. Pokoknya film horor lokal. Dan gue cuma sendiri di situ. Sendirian. Yang ada itu cuma satu orang yang penjaga loket. Oh ya. Ini masuknya bayar ya? Bayar lah. Bukan goceng. Goceng mau cebar itu pokoknya murah deh. Nah yang ada cuma si penjaga loket. Sekalian dia nggak jual-jual kayak makan minuman. Dan intinya dia nggak bakal kemana-mana di situ doang. Dan itu posisinya di atas lagi karena untuk ke bioskopnya gue mesti turun tangga lagi ke bawah. Ibaratnya nggak di ruangan yang sama lah ya. Gue masih ke bawah lagi untuk masuk ke studionya. Nah gue ambil kursi paling belakang. Jadi karena itu gue sendiri. Jadi kursi kan tuh kan jadi kursinya bisa gue otak-atik kan. Iya. Nah kursi di depan gue jadiin buat pijakan kaki gue. Nah karena di sana juga nggak ada orang lain, gue memutuskan untuk merokok nih. Tapi emang smoking area? Enggak sih. Enggak. Ya boleh. Karena sepi lah ya. Karena ada orang sama sekali. Gue doang sendiri di situ. Ya karena gue mikir ya tujuan gue cuman karena kan gue tidurnya di kelas 1 itu kalau nggak salah
di deck 5 apa deck 6 gitu. Jadi gue kalau misalnya bete dan mesti naik lagi tuh sayang aja sama effort gue gitu. Udah turun jauh ya kan. Akhirnya gue nikmatin dulu lah di ruangan itu. Nah gue inget banget nih, karena gue merokok, kursi sebelah kanan gue nih kan kosong juga kan. Gue majuin sedikit buat naruh minuman sama something yang gue jadiin asbak lah, entah botol kosong atau gimana gitu. Jadi gue nggak ngotorin sana lah gitu. Gue tetap buang asbak di tempat yang gue sediain gitu. Nah nonton sambil ngerokok segala macem. Nah di sebelah pojok gue, jadi kan itu kan coba berderet ya kursinya kan. Nah di pojok di kursi paling pojok itu karena dibikin gelap, jadi nggak kelihatan kalau misalnya si film itu ada lagi siang atau apa baru kelihatan tuh. Karena kan terang kan. Lu posisi tengah. Oh di tengah. Sengaja gue di tengah center sama layar. Cuman di kursi paling belakang. Itu kayak gue dengar suara kursi kayak digeser Om. Ya cuman ya karena apa suara film ngalahin suara itu, jadi ya gue gitu aja lah, paling apa sih gitu. Seingat gue 2 kali deh kayak gitu. Nah udah gue saking seriusnya nonton, kursi yang gue tadi gue majuin. Jadi apa pas gue ngehnya itu, pas gue nengok ke kanan ternyata abu gue berantakan di bawah Om. Oh jadi lu nggak buang abu ke asbak itu? Lu kan kalau misalnya sambil nonton TV tanpa lo lihat asbak, lo udah tahu di mana letak asbaknya, lo buang aja kan. Nah pas gue ngeh, ternyata gue buang di lantai. Kursi yang udah gue majuin mundur sendiri Om. Mundur sendiri. Jadi loh kok berantakan nih, abu semua nih. Perasaan udah gue majuin kan. Dan kalaupun lu salah target bukan di asbak ya di sekitar kursinya bangku, kan, kursinya, di dudukan kursinya kan. Ini nggak di lantai loh. Katanya udah gue majuin deh kursi tadi buat. Jadi kan biar nggak terlalu jauh lah kalau gue buang abu kan gitu dari tangan gue gitu. Ya ternyata kursi gue tuh ada yang majuin, mundurin. Ada yang mundurin ke semula gitu. Dibalikin ke semula. Iya. Wah itu gue masih belum mikir apa-apa sih, masih belum mikir yang wah ini setan bagaimana, karena gue masih nikmatin film itu karena kebetulan gue ikutin kan, memang udah nggak ada kerjaan lain kan waktu itu selain ngeliat di mata gue tuh film itu doang gitu. Bodo amat deh, akhirnya gue majuin lagi tuh kursi deh, nonton. Gue inget banget gue tuh beli minum di penjaga loket tuh. Gue beli kalau nggak salah UC 1000 tuh yang gede. Yang kuning itu belum buka Om. Maksudnya gue beli karena kasihan sama dia aja gitu, bukan karena gue aus. Karena udah gak ada orang. Ini minuman yang lu beli tadi ya, lu bawa tadi, lu taruh tadi nih ya. Iya, minuman sama ini botol yang kosong yang gue bawa. Jadi gue bawa 2 botol dari kamar gue, bawa botol. Itu yang gue jadiin asbak. Nah yang satu lagi nih gue beli di sana di loket, sekalian beli tiket. Belum kebuka tiba-tiba udah setengah. Anjing. Gue gak ngerti deh tuh. Belum gue minum. Belum lu buka sama sekali. Belum gue minum sama sekali. Setengahnya benar tinggal setengah. Itu gue tahu kan setelah gue mundurin lagi, majuin lagi, ya kan? Nggak lama tuh gue pengen minum tuh, setelah gue majuin lagi tuh gue ambil, gue nggak setengah banget, cuman saya ingat gue belum gue minum. Ya sempat, maksudnya keminum lah ya. Keminum kayak ada yang minum gitu. Dan gimana ya? Itu ruangan kalau nggak salah sih cuman sekitar 10 kali 10 meter lah, kotak gitu tuh. Square gitu. Jadi layarnya di depan. Tapi rata ya? Rata. Enggak yang tinggi gitu kayak biasa tuh enggak. Kursinya pun kursi rata gitu. Layarnya termasuk yang gede ya? Gede. Cuman ya nggak segede bioskop lah. Cuma kan cukup untuk menerangi, kalau misalkan adegan siang cukup untuk menerangi satu ruangan gitu. Iya. Nah, satu lagi. Sorry. Gua agak kelewat nih. Jadi pas gua masuk itu ternyata sebelum gue itu ada yang nonton di jam sebelumnya lah. Nah itu ada orang yang bersih di situ, yang bersihin. Jadi mereka orang berdua nih, yang jaga loket sama yang bersih. Nah pas gue pertama kali masuk itu, sorry gue tadi belum cerita, dia lagi bersih tempat itu. Dan apa, karena gue nggak begitu notice dia pas ketika tuh film muncul, karena itu gue jam terakhir itu ibaratnya kayak piketnya dia untuk bersih deh sebelum tutup tempat gitu loh. Ini malamnya jam berapa? Malam nih ya? Film terakhir itu kalau nggak salah di bioskop 8:30 apa? 8:30. Iya 8:30 kalau nggak salah. Ya pokoknya segitulah. Pokoknya selesai kalau salah jam 11-an deh film itu. Kayak gitu. Nah dia tuh masih lalu lalang Om. Masih berarti masih untuk
penonton gue emang gue doang. Cuma untuk orang di situ selain orang yang jaga loket dia nih, karena dia bolak-balik tuh kayak ngambil sapu, tempat sampah gitu. Oh iya, itu selama jalannya film ya? Iya, nah yang bikin gue berani dan biasa aja yang gue dengar suara di awal itu, gue pikir ada di situ. Oh iya. Karena gini loh, biarpun itu posisinya rata, kalau misalnya ada orang yang duduk kan kelihatan dong. Iya. Kalau misalnya ada cahaya terang gitu. Dan rupanya dia tuh nggak ada, kan kalau menurut gue loh. Pas gue tegesin tuh nggak ada orang. Apa sebelumnya tuh bayangannya ada. Oh berarti lo ngelihat anjing gue merinding. Lo ngelihat di situ ada, lo pikir orang yang nyapu tadi. Jadi gini, dia tuh abis nyapu, duduk juga nonton film yang sama, cuman nggak selempengan gua di sebelah kirian dikit lah. Jadi cuman kan bayangan kelihatan dong kalau ada orang itu. Dan pokoknya intinya singkat cerita, yang sepikir gua bareng dia ternyata itu enggak. Dan adegan-adegan yang apa kursi gue dimelurin lah itu ibaratnya cukup shock sih buat gue saat itu. Cuman karena gue gak ada pilihan lain gitu. Mau apa, mau kabur, mau lari. Kebayang gue. Cuman sedangkan filmnya lagi seru-serunya gitu, ngerti gak? Iya, kebayang gue. Kayak gitu. Cuman yang gue gak habis pikir, itu kan kursi bersih ya. Ketika digeser kan harusnya bunyi dong. Iya. Seret apa gimana? Ini gak ada suara apa-apa. Cuman persis kursi sebelah gue, Rip. Persis sebelah gue ya kan. Oh berarti anjir gue merinding. Berarti ketika dia balik lagi ke tempat semula itu gue nggak tahu kan gue main buang rokok aja. Iya. Kalau misalnya ada yang gerak gue enggak dong. Iya. Lu majuin pun ada suaranya kan? Ada suaranya kan gue seret kursinya. Terus lu pas keluar lu mastiin ke orang yang jaga loket atau gimana nggak kalau ada orang bolak-balik gitu? Gue mastiin yang nyapu itu pokoknya pas filmnya selesai udah tuh gue packing barang gue lah yang tadi gue buang tempat sampah lah, barang-barang yang tadi gue pakai lah. Gue keluar lagi ke atas kan. Nah gue keluar itu, gue tanya nih, Mas yang satu nyapu tadi keluar ya gitu? Enggak deh, cuma bersihin pas di awal doang Mas. Pas Mas masuk gitu saya suruh bersihin. Berarti selama nggak tahu, jadi emang pas gue masuk dia ada bersih kan. Nah seingat gue di awal waktu dia sempat duduk terus nonton. Dan rupanya dia tuh keluar pas setelah bersih di awal langsung keluar, nggak di situ. Anjir, ini film horor banget sih, Ding. Filmnya apa ya? Gue lupa, film Indonesia lah pokoknya. Tapi adegan lu tuh film horor banget sih. Karena gue kebayangin kondisinya ketika lu duduk di tengah gitu kan. Ya di tengah. Kalau di pinggir ya mungkin ke pintu masuk masih oke lah. Ya udahlah bodoh lah, aku keluar lah gitu. Lu di tengah malam terus nanggung juga filmnya. Dan lu berani. Lu mikir lu berani ya, bukan lu berani. Lu pikir lu berani karena lu pikir ada orang lagi selain lu gitu yang nyapu. Di awal ya. Dan ternyata nggak ada yang masuk. Nggak tahu dah. Soalnya memang yang orang yang tadi gue bilang itu nemenin gue nonton, dia kan nggak belakangin gue otomatis kan, karena kan di depan gue kan. Karena gue liat cuman siluet doang dari biasan dari cahaya. Cahaya layar gitu, nggak secara fisik orang lihat. Iya. Nah, karena gue pikir tuh orang dia, ya gue pikir dia tuh yang bersih ataunya nggak ada. Udah ini beratnya itu perjalanan sampai ke Medan kan. Nah pas di Medan kapal nginep om. Nah di situ bokap gue nawarin, karena bokap gue sama tim pokoknya sama orang kapalnya stay di kapal, cuman beda dek sama gue nih. Oh beda dek. Gue dikasih pilihan bokap gue, lo mau tidur di hotel nyari penginapan apa di sini di kamar aja. Di kamar di dalam kapal maksudnya? Iya, kamar di dalam kapal. Jadi nih untuk informasi ya, jadi kalau di zaman dulu itu kapal pelni itu untuk kelas 1-nya itu hanya untuk 2 orang. Dan kamar mandi dalam. Iya. Ada TV segala macam. Cuman ya jangan ngarepin sinyal lah gitu namanya kapal kan. Nah, kelas 2 dan seterusnya tuh baru nambah orang lagi. Nah, kebetulan gue di kamar kelas 1 dan deknya itu yang paling atas lah dibanding yang lain gitu. Iya. Nah, gue memutusin untuk di kapal aja karena pas mampir ke Medan gue beli stok om. Oh iya. Beli beberapa makanan. Enggak. Gue beli Jägermeister. Oh iya. Jägermeister. Jadi udah ada stok ini di kamar deh. Di kamar aja lah gitu. Iya. Udah tuh. Nah bokap gue sebentar nemenin tuh sampai jam 10-11 lah. Dia kan juga gawe kan, ngalaman dia balik ke ruangan untuk tidur. Gue akhirnya sendiri di situ. Nah waktu itu gue nggak mikir macam-macam karena ya udahlah mau diapain lagi, daripada gue keluar uang di hotel kan mending di situ AC nyala, air panas ada, kamar mandi kan.
kebetulan karena itu lagi nyandar, siaran TV bagus. Oh iya. Kalau lagi nyandar kan, ya udah akhirnya gue mutusin untuk di situ aja. Nah di malam itu hampir setiap beberapa hitungannya per 2 jam atau per 3 jam sekali gitu, gue ngerasa tuh kayak ada yang beraktivitas di deck itu. Di luar kamarnya. Ya pokoknya enggak, di positifnya gue ada orang lain yang tidur juga di situ. Oh. Yang nginep juga di kapal di yang di sama. gitu. Cuma beda kamar doang sama gue. Karena yang gue dengar kayak ada suara jejak kaki di lorong, terus suara anak kecil larian, sama apa namanya, buka tutup pintu yang, karena kan kalau ya di kapal itu kan pas malam sepi banget kan ya. Jadi suara apapun tuh kedenger lah gitu. Iya. Ya jadi gue dengar suara itu kayak suara orang buka pintu masuk kamar gitu. Terus gue inget banget. Jadi ada orang buka pintu sebelah kanan kamar gue, persis sebelah kanan gue denger ada orang buka dan tutup pintu itu kenceng banget, kayak orang lagi berantem. Oh, ngebanting pintu. Iya, dan kayak 2 orang gitulah. Oh, ini bentar nih. Kamar itu ukurannya semana? Kamar itu mungkin 3x5 kali. 3x5 lah. 3x5 satu kamar ya. Satu kamar, jadi kayak dan itu dempet-dempetan ya? kasurnya. Enggak, ke kamar ke kamarnya lain. iya Ke sebelahan. Satu lorong tuh kamar semua isinya. Kayak hotel gitulah. Iya. Gitu. Nah, gue dengar suara kayak gitu. Nah, yang paling epicnya lagi yang tadi gue bilang, gue dengar suara persis sebelah kamar gue itu dibuka terus kenceng, terus kayak orang lagi ribut lah, kayak gimana sih kalau lo dengar orang sebelah lagi ribut terus kayak ada yang dibanting, kayak ada yang apa. Oh iya. Gitu. Terus kadang ribut lagi, kadang diem, kadang diem, kadang berisik lagi. Terus kayak berulang-ulang gitu nggak? Iya. Dan gue nggak ngeh di situ, sama sekali nggak ngeh. Ya lu pikir kayak orang ribut biasa ya, ya. apalagi sambil minum ya kan, sambil ngereng, ambil apa gitu ya kan, cuek aja lah, sampai pagi kan gue. Ya tapi tuh kayak setelah gue sadarin tuh kayak repeat terus om, suara-suara yang sama. Setelah gue sadarin ya, cuma pas gue alamin sih gue nggak mikir sampai situ. Kok ini kayak ada suara yang sama kayak berulang-ulang gitu. Jadi ribut pintu banting gitu. Bukan cuma itu yang di awal tadi yang gue bilang. Oh, yang jalan. Ada yang buka pintu cuma di pintu sebelah mana gitu. Itu ngedengar itu tuh berulang-ulang gitu. Maksudnya jeda berapa lama gini, terus terjadi lagi. Ya, tapi dengan suara yang sama. Dengan random gitu keputarnya. Oh, lo kayak dengerin playlist lagu, cuman lo shuffle terus lo random gimana sih? Iya. Kayak gitu, kadang yang suara anak kecil itu larian, kadang suara yang jejak kaki langkah jalan depan kamar gue, kadang yang sebelah kamar gue berantem banting pintu. Cuman tapi frekuensinya nggak padat, tapi berulang. Entar 2 jam sekali, pas setengah jam sekali, ada yang sejam sekali kayak gitu. Dan setelah lo sadar suara itu sama. Iya, karena gue waktu itu fokus ngereng juga, mungkin samar sama suara handphone gue ya kan. Sambil minum juga waktu saat itu kan, tapi yang karena sendiri yang nggak sampai terlalu high lah, gue minum lah pokoknya. Kenanya aja lah. Selama masih sempat ngereng kan, berarti masih sadar buat ulti kan. Ya udah, intinya tuh sampai gue inget banget tidur tuh jam 4:30 lah. Akhirnya gue merem tidurin gitu. Nah pas paginya gue melek lagi, pas udah mau on the way balik ke Batam lagi terus ke Jakarta, gue bilang sama bokap gue, siapa sih pas malam rame banget, maksudnya orang udah jam segitu masih gabung-gabung aja gini-gini. Siapa di mana kata dia? Di dek di dek yang itu, di dek kamar depan kamar. Orang terus sendirian di situ. Nah, langsung otak gue langsung di kapal tiket itu belum dibuka malam itu. Siapa yang mau naik di situ? Anjir. Jadi itu di malam itu, di lorong itu tuh satu dek nih, bukan satu ruangan deh, satu dek. Itu nggak ada orang lain selain gua tidur di situ. Anjing. Faktornya karena tiket belum dibuka gimana? Iya dong ya kan. Iya. Tiket kan dibuka entah 3 jam atau 4 jam sebelum belayar kan, berangkat kan. Dan kalau alasan bokap lo yang pertama kayak lu sendirian di situ di dek itu, ya itu masih bisa sanksi lah. Siapa tahu ada ada alasan-alasan lain. Tapi ketika bokap lu bilang orang tiket aja belum dibuka, ya, apalagi itu kan kelas 1. Bukan orang sembarangan, mungkin bukan orang yang bisa dilewatin tanpa tiket gitu. Iya. Nggak bisa orang kelas ekonomi main ke sana tuh nggak bisa gitu. Jadi ibaratnya emang orang yang bener yang pengen naik kapal situ, yang beli tiket untuk kamar di dek gue itu. Tapi ada penjelasan bokap lu nggak ketika lu bercerita? Lu cerita yang kejadian pertama nggak?
yang bioskop? Oh cerita. Cuma setelah gue turun, gue cerita itu, enggak. Akhirnya akhirnya Parno kan. Pas Parno abis yang bioskop apa abis yang? Oh abis yang ini. Abis yang kedua ini. Ini akhirnya untungnya dari Medan ke Batam itu nggak ada istilah nginep lagi. Oh. Langsung bablas. Jadi langsung nggak sempat lama-lama lah di daratnya lah gitu. Jadi tetap running tuh. Akhirnya sisa perjalanan gue ke Jakarta, gue temenin bokap gue di kamar. Sampai Jakarta. Jadi bokap gue nggak tidur di kamar dia. Iya. Tapi bokap lu cerita nggak atau ada penjelasan dari bokap lu soal hal itu? Nah, selama di kapal, selama bokap gue ketika dia udah nggak tugas kan dia di kamar gue tuh istirahatnya. Gue sharing, gue cerita. Dia bilang memang gitu untuk yang di masing-masing deck itu punya cerita sendiri. Oh. Jadi kayak untuk di bioskopnya nih, kayak waktu itu dia ngomong emang di deck 2-nya ini di bioskop emang ada aja orang yang lihat perempuan jalan atau hal-hal yang kayak poltergeist gitu loh, barang gerak sendiri apa. Oh itu iya. emang udah terkenal di situ. Terus istilah-istilah kayak bagian kapal yang kayak haluan, terus buritan tuh emang ada sendiri. Jadi satu badan kapal itu masing-masing tempatnya ada aja ceritanya om. Bagian sini nih, bagian buritan misalnya pernah ada orang bunuh diri terjun ke laut gitu misalnya, situ jadi angker. Terus kayak untuk yang di bagian deck gue tuh itu emang bukan hal yang biasa lagi ternyata untuk orang yang denger kayak ada penghuni lain gitu di situ. Padahal emang nggak ada. Dan yang paling telak yang gue rasain itu karena bener-bener gue pure ngerasain malam di kapal, ya kan, dengan kondisi nggak ada siapa-siapa lagi selain gue. Jadi satu dek kapal kelas 1 itu panjang om, ada beberapa kamar lah gitu, panjang kayak lorong hotel gitu. Dan satu ruangan tuh gue sendiri dan gue sharing ke bokap gue. Nah kalau bokap gue itu bilang di kamar yang gue itu dia cuman bilang kalau saya ingat papa orang-orang bilang itu catatannya anak-anak kecil doang yang lari-larian itu. Kalau yang lainnya belum apa denger kayak dia. Ini berarti lu orang pertama yang dengar suara banting pintu terus orang ribut. Kencang banget tuh pintu sampai gimana sih kalau lu di hotel terus sebelah ada yang dan itu berkali-kali kan? Iya. Ya, kalau suara jalan mungkin lu masih bisa ngindahin sambil Mobile Legend atau sambil minum kan, tapi suara pintu kan. Iya. Dan itu berkali-kali. Ya berkali-kalinya tanpa gue sadarin ya. Iya. Cuman saya ingat yang gue ingat itu dia yang gue dengar sama tapi frekuensinya cukup lumayan intensitas lama. Waktunya Ya. enggak inilah ya. Enggak ada range waktu tertentu. Dan yang orang jalan itu yang tadi gue bilang ada orang jalan di depan kamar gue kan, jadi di pintu kamar kapal itu kan nggak terlalu rapat ya. Maksudnya kalau orang lewat kelihatan dikit lah cahayanya gitu. Bayangannya ada. Bayangannya ada. Ada. Paling capek gitu lewat dalam hati gue. Nah epic momen itu pas bokap gue bilang, lu di kamar mending di kamar lu di deck itu lu doang sendiri. Sedangkan deck itu luas kan? Deck itu luas, panjang. Dan kamarnya ada depan lagi. Anjir. Dua. Iya bener sih, ini hantu kapal ini sih, bukan hantu laut sih, hantu kapal ini. Dan bagi beberapa orang yang gue tanya gitu, untuk orang yang sering traveling gitu ya, yang ya entah mau naik udara apa laut atau gimana gitu, hantu laut lebih serem om ketimbang hantu yang di darat ya. Yang di darat lo takut dikit tinggal lari, paling ketemu orang, ketemu warung, ya kan? Iya udah ketemu warung udah aman kan. Iya kan di laut mau kemana? Nyebur. Karena nggak ada jalan kabur kan? Nggak ada. Tapi itu untuk itu bagi orang-orang yang belum pernah naik kapal hotel nih itu, lu udah beberapa kali dulu ngelewatin rutenya kapal itu baru hafal. Oh, iya. Karena tuh kayak dibilang Pak Mes juga enggak, cuman karena gue gabut ya. Iya. Gue puterin tuh kelas ekonomi, kelas mana, apa namanya, kelas 2, kelas 3, gue puterin tuh. Cek ombak lah gitu kan. Dan ternyata ya ini mungkin lebaynya gue aja ya. Setiap daerah yang gue itu hawanya beda-beda om. Oh, I see. Apalagi di kelas ekonomi kan tidurnya nggak ngampar gitu kan. Iya. Jadi kayak hawa-hawa orang banyak tuh kayak gimana, terus naik ke kelas 2 kayak gimana. Nah paling sepi ya kelas yang gue tinggalin itu kelas 1. Itu yang apa ibaratnya paling eksklusif ya? Ya kan emang dibagi per kelas gitu kan. Dan itu lu ketika keliling itu lu nggak ketemu orang ya? Oh enggak, gue kelilingnya pas kapal jalan. Oh, kelilingnya pas kapal jalan. Iya. Anjir. Gokil sih, karena gue pernah ngerasain sendiri meskipun gak jauh ya naik kapal ya dari mana? Lampung seberang. Bakauheni cuma di situ doang. Merak. Yeah. Itu di situ doang kan. Cuma vibes-nya tuh masih
Karena kan ada beberapa bagian yang kosong. Gue nggak tahu itu deck atau apa sih, kayak lorong-lorong yang kosong gitu kan. Deck itu kalau di kapal tuh level om. Oh deck itu level ya? Kayak lantai itu lantai 2, lantai 3 Jadi kalau misalkan kita ke pinggir kapal itu, jadi kayak ada lorong. Itu lorong, itu kan banyak lorong-lorong, lorong sepi lah waktu itu. Gue waktu itu sama salah satu temen lu juga gitu yang lu kenal gitu, ada namanya Batara. Kita keliling aja di situ kan, sampai kita stay di satu apa sih ya, spot di luar, duduk lah gitu spot lah. duduk tapi di luar gitu, Ya, di luar kayak teras, macam teras gitu. Gue nggak tahu sebutannya apa, teras kapal ya. Kayak semacam teras kapal gitu. Dan itu tuh suasananya benar-benar sepi gitu, karena waktu itu si teman kita itu dibawa pengaruh kan, jadi pengaruh apa nih? Jin. bawa pengaruh medis gitu. Iya. Jadi bias lah suasana horor. Tapi kalau gue pikirin, iya juga ya. Maksudnya lorong-lorong itu sepi. Dan kalau gue kebayang kalau misalkan dalam perjalanan panjang kayak gitu dan nginep di kapal itu sendirian, enggak sih, makasih gue. Gue juga kalau misalnya coba di awal bokap gue bilang, nih lu mau turun sini nggak, lu mau sendirian di sini, aku juga nggak mau pasti. Atau nggak minimal gue tidur di kamar dia deh. Atau enggak di kamar gue juga deh gitu deh. Ya kan, nah, ini kan nggak dibiarin aja gue itu, apa bokap gue ngetes gue kali gitu. Bokap lu tuh sesensitif lu nggak sih? Karena kan dia pasti lebih panjang perjalanan kapal selama di kapal gitu. Bokap gue nggak sensitif gue, tapi dia lebih penakut ketimbang gue. Jadi setiap ada kejadian apa, dia cocok lagi ke sana. Oh. Itu tipikal bokap gue tuh. Nah kebetulan juga bagian-bagian kapal tuh dia, karena dia dari gue bilang dia penakut, tapi suka tertarik sama hal yang kayak gitu. Oh, I see. Nah dia tuh tahu, jadi kayak misalnya ruang kontainer nih, palka gitu, bagian palka, bagian mana aja yang angker-angkernya, bagian ini, bagian mana, terus jam-jam berapanya, tuh dia perhatiin tuh, dan dia tahu. Dia nyelidikin sendiri atau dia kan nanya-nanya di kapal tuh kan hidup akan di situ, Rip. Iya. Jadi kan tahu dari dengar-dengar omongan orang lama, orang sebelum dia. Wah, apa gitu. Bokap lu jadi narsum? Keren juga dia kayak jadi. Next horror season. Apalagi dia udah 20 tahun di kapal. Nah itu dia ding, 20 tahun di kapal masih yang nggak ada kejadian ini. Next episode pokoknya kalau ada ketemu bokap lu kita tonton aja ding cerita-cerita horornya. Tapi dia pernah cerita nggak sama lu hal yang satu aja deh, salah satu aja deh yang menurut lu anjir gokil juga nih? Gua nanya sih enggak, gue nanya enggak, dia juga cerita juga enggak, cuman dia tahu. Mungkin kalau gue tanya mungkin dia ada, mungkin ya cerita pengalaman dia pribadi. Tapi yang jelas karena dia udah terlanjur ngomong, oh ini tempat ini gini. Akhirnya setelah gue cerita, dia akhirnya diskusi soal tempat yang serem di mana aja di kapal. Akhirnya gue tahu tuh dari dia, oh ini kapal ini. Dan bukan cuma soal kapal yang gue tempatin itu aja, kan dia pindah-pindah kapal kan. Iya, pindah-pindah kapal. Kapal ini bagian mananya serem, kapal ini beda-beda gitu. Berarti ternyata di kapal tuh nggak aman ya secara nggak langsung. Karena gini om, kapal itu kan kalau zaman era 2 dekade belakangan kan termasuk yang paling ramai ketimbang pesawat. Oh iya. Di saat pesawat tiketnya belum murah kan. Iya. Aktivitas manusia tuh ini banget di situ zaman dulu gitu. Nah, oh iya. Ada yang bilang ada hal gaib itu muncul dari penumpang yang masuk. Karena kan kapal itu kan ke daerah om. Iya. Kalimantan, ke Ambon, ke Papua gitu. Oh, I see. Jadi banyak juga kata bokap gua dalam tanda kutip penumpang liar gitu yang beli nggak pakai tiket segala macam, yang banyak banget orang aneh-aneh di kapal intinya lah, yang orang berilmu yang siap. Oh iya, jadi dia kayak ninggalin bekas di situ ya. Ada faktor itu juga, ada faktor dari pembuatan kapalnya, katanya punya sejarah apa. Oh I see, atau mungkin ada memori dari penumpangnya itu sendiri ya. Iya. Kayak lu cerita tadi ada bunuh diri gitu kan. Iya kayak gitu. Ternyata bukan cuma di film ya kayak gitu ya. Anjir ya. Gue pikir cerita itu cuma di film loh, dan gue pikir kapal tuh, soalnya kapal itu gede banget tuh. Iya. Gede banget, dan ketika itu nggak beroperasi kan banyak banget ruangan yang bersekat tapi kosong. Oh iya. Ya kan jadi menarik gituan untuk ditempatin dong. Iya. Tambah kan pas yang ada hantu-hantu. Siapa tahu tanpa kita kasat mata di kapal itu ada adegan bener-bener real kapal, tapi isinya dia ada orang beli tiket, ada orang yang bawa barang. Oh iya bener. Jadi di dunia dimensi lainnya nih ya, dunia lainnya ada siapa tahu bener ding, siapa tahu di dimensi lain tiket udah buka ding. Bukannya dia malam ya? Bukannya dia malam.
Tolol sih kalau itu. Kalau jadi film tolol sih kalau itu. Bisa. Tapi ya kata bokap gue sih ya enggak, itu cuma cerita, cuman ada beberapa yang ngerasain, ada yang enggak. Ada juga yang teman-teman bokap gue yang udah lebih tua pada bokap gue nggak pernah kenapa-napa ada. Iya, karena mungkin beberapa faktor dan kemungkinan lah ya kalau hal-hal kayak gitu. Iya, masing pribadi Nah, orang. apalagi kan ya kapal gede, terus juga ya kan sekali aja di hantu laut kan, yang di laut, wih tumpangan gratis. Apalagi kan namanya pelaut nggak jauh dari alkohol cuy. Tiap sandar kapal ya kan yang dicari apa Oh alkohol. iya benar. Campur-campur gitu-gituan gitu loh maksud gue. Iya, jadi energi negatif kan. Iya. Kali minum bareng kan. Iya. Udah daripada gue minum air laut mulu asin. Iya. Ya lah, laut karang lagi gitu. Sekali-kali gue di deck lah, di kabin kan gitu. Tapi keren ceritanya. Ya suatu saat gue nggak tahu kapan gue bakal coba nodong bokap lu sih. Nah, bisa diatur deh. Karena pasti banyak dari cerita lo yang sedikit aja tuh udah, maksud gue itu gue cuma sekali perjalanan doang kan. baru sekali perjalanan, apalagi 20 tahun perjalanan. Gila sih pasti. Bisa nanti diatur waktunya. Iya boleh. Ya, oke lah. Karena durasi sudah memadai. Iya, buat stok. Enggak juga lah. Karena ceritanya unik gitu. Beda dengan cerita-cerita yang lain. Kalau yang lain ya culun-culun hantu darat. Apaan hantu darat? Ini hantu laut ya. Ini hantu kapal, hantu laut loh. Wah, lu jangan macem-macem. Hantu laut tuh enggak ada pocong, enggak ada kari gitu ya. Nggak ada. Mabuk lompat-lompat dia kan. Mabuk juga. Kita ngomong-ngomong gini keluar nggak berani nih. Kita ngomong ngeceng-ngecengin gini keluar rumah nggak berani nih. Oke ding. Thank you ding. Ya next kita cerita-cerita lagi lah gitu. Ditunggu di podcast berikutnya aja tuh. Iya, pertama ditunggu di podcast berikutnya bareng bokapnya Oding. Terus ditunggu juga konten kita ya. Iya, buat bocoran aja sih. Konten kita tuh bakal tadi camper van tadi kan, dan kita akan podcast di luar ruangan. Ya maksudnya di alam gitu kan, camper van itu, dan ada suasana malam di situ. Kali aja kita bisa bahas horor juga kan di situ. Sangat bisa lah. Berani nggak tapi? Gue kan gak ada takutnya di kapalnya gue gak nih sendiri. Iya, apalagi berdua. Iya, untung tandemnya. Tandemnya bener tandemnya. Thank you buat para warga kampung. Pokoknya jangan lupa follow kita di Spotify, nyalain juga lonceng notifikasinya. Follow juga di Instagram Wicak Tebo dan Yodi RSF. Oke. Terima kasih semua dan ditunggu konten kita pastinya. Bye. Buat buat yang nggak suka. Udah bye masih ada lagi. Gue ada kata-kata terakhir yang pasti gue ucapkan. Wah, cakep. Buat yang nggak suka sama konten kita, di skip aja. Bye. Yuhu, para warga kampung, jangan lupa subscribe sama nyalain kentongannya biar gak ketinggalan episode-episode kita. Udah, itu aja. Udah nih, gini doang gue nongolnya. Udah aneh emang.